Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita semua sekarang berada di Jabal Uhud. Dan kita sekarang berada di depannya pemakaman orang-orang yang meninggal ketika berperang di Jabal Uhud. Peristiwa sangat luar biasa ketika Rasulullah Muhammad SAW berperang di tempat ini melawan orang-orang kafir, yang mana pada waktu itu Rasulullah Muhammad SAW berjumlah dengan sahabatnya sekitar 700 orang. 50 orang ditugaskan oleh Rasul untuk menjadi benteng agar orang-orang yang ada di bawah tidak diserang dari belakang. 50 orang ditaruh di sana. Perhatikan di Jabal Rumat di sana itu banyak orang. 50 ditaruh di sana, orang-orang yang menjaga untuk menjadi benteng agar tidak diserang dari belakang. Semuanya yang ditaruh di sana pemanah. Jadi kalau ada sampai menyerang dari belakang, suruh panah oleh Rasul. Itu 50 orang. Ada juga sebagian para sahabat. Baginda Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk memegang bendera. Memegang bendera ada di Bukit Jabal Uhud. Kita perhatikan itu Jabal Uhud Bapak Ibu. Termasuk diantaranya adalah Mus'ab bin Umair yang ditugaskan untuk memegang bendera. Karena di zaman Rasulullah itu, kalau bendera masih berdiri, dialah pemenangnya. Kalau bendera sudah jatuh, dialah yang kalah. Gitu ya. Terus sahabat yang lain berada di bawah ini Bapak Ibu, melawan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian setelah terjadi peperangan di situ, orang-orang muslim di sini pertamanya menang, jadi orang kafir di situ dikalahkan. Terus kemudian setelah banyak orang-orang kafir di sini meninggal dan hartanya banyak, kececeran di bawah ini, akhirnya yang 50 orang yang ditaruh di Jabal Rumat ini turun semuanya ke bawah. Awalnya sama Rasul sudah dibilang, jangan sampai turun. Ada apa saja jangan sampai turun. Kita menang jangan turun. Kita kalah jangan turun. Karena apa? Karena ditakutkan ada serangan dari belakang. Kata siapa? Kata Rasulullah. Akan tetapi ketika orang kafir di sini dikalahkan oleh para sahabat Rasulullah, akhirnya banyak harta yang ada di bawah ini sehingga yang 50 ini tergiur dengan adanya harta di bawah sehingga mereka turun semuanya ke bawah. Akhirnya setelah yang 50 orang semuanya turun ke bawah, terus orang kafir Quraisy di sini yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dari arah sana Bapak Ibu putar arah. Putar arah dari sana, putar kemudian orang yang di bawah yang 50 orang itu diserang dari belakang oleh Khalid bin Walid dengan kawan-kawannya sehingga semuanya tewas di bawah ini. Dan disitulah Rasulullah Muhammad SAW sampai patah giginya, bahkan dahinya Rasulullah sampai luka, bahkan bertetesan darah di wajah Rasulullah, bahkan beliau tidak sampai melihat. Kenapa? Karena saking banyaknya tetesan darah itu sampai menutupi mata baginda Nabi Muhammad SAW. Itu disebabkan orang yang 50 itu tidak patuh dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini setelah Sayyidina Mus'ab bin Umair, yang mana beliau ditugaskan untuk memegang bendera Bapak Ibu, ditugaskan untuk memegang bendera, melihat orang yang 50 di sini diserang terus meninggal semuanya, takut Rasulullah ini meninggal. Akhirnya Mus'ab bin Umair langsung loncat dari atas ke bawah, turun ke bawah dengan membawa bendera dan juga membawa senjata. Akhirnya orang-orang kafir di sini ditebas oleh siapa? Oleh Mus'ab bin Umair. Dia sambil memegang senjata dan memegang apa? Bendera. Orang-orang ditebas sama Mus'ab bin Umair. Kemudian Mus'ab bin Umair di sini tangannya ini ditebas oleh orang kafir Quraisy. Kemudian tangannya ini patah karena ditebas. Kemudian ininya dipegang sama tangan kirinya. Kemudian ini ditebas lagi. Ininya ditebas lagi orang kafir Quraisy. Kemudian jatuh apanya? Benderanya jatuh. Kemudian diambil lagi sama tangan ininya. Sama siapa? Mus'ab bin Umair. Masih diambil lagi. Kemudian masih dibangku sama Mus'ab bin Umair. Kemudian Mus'ab bin Umair ditombak dari belakang kemudian meninggal. Dan juga ada paman Rasulullah Muhammad SAW yang meninggal dunia di sini adalah Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah di sini dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ini adalah seorang budak yang disuruh oleh Hindun untuk membunuh siapa? Membunuh Sayyidina Hamzah. Karena apa? Karena Hindun ini ayahnya sama saudaranya ini pernah dibunuh oleh Sayyidina Hamzah ketika di peperangan Badar. Jadi Hindun ini tidak terima. Akhirnya Hindun ini khusus Wahsy ditugaskan untuk siapa? Untuk melihat Sayyidina Hamzah agar nanti bisa ditombak, bisa dibunuh. Akhirnya dari bawah pohon siapa? Wahsy ini sudah mengintai siapa? Mengintai Sayyidina Hamzah. Ketika Sayyidina Hamzah sudah banyak menebas orang-orang, akhirnya Wahsy di sini dilempar dengan tombak. Akhirnya kena di sininya langsung jatuh.
langsung meninggal. Kemudian Sayyidina Hamzah ini ketika meninggal sama Hindun, dibelah dadanya dan diambil hatinya dan dikunyah. Karena saking apa? Karena saking bencinya Hindun kepada Sayyidina Hamzah. Akan tetapi Hindun ini ketika mengunyah hati siapa? Hati Sayyidina Hamzah tidak dapat masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena hatinya Sayyidina Hamzah ini pada hari kiamat nanti akan dikembalikan ke dalam surga. Orang kafir ini tidak bisa masuk barang-barang surga ke dalam tubuhnya. Akhirnya tidak bisa masuk. Dan Sayyidina Hamzah ini dikabarkan oleh malaikat Jibril, dikabarkan oleh Allah Ta'ala kepada malaikat Jibril bahwa Sayyidina Hamzah ini adalah asadullah dan juga asadu Rasulullah. Macannya Allah dan macannya Rasulullah. Maksudnya pembelanya Allah dan pembelanya Rasulullah. Makanya oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah bahwa nama Sayyidina Hamzah ini sudah terukir di atas langit. Itu siapa? Kata malaikat Jibril. Nah, jadi yang meninggal di sini Bapak Ibu ada Mus'ab bin Umair, ada juga Sayyidina Hamzah. Awal mulanya sekitar 70 orang semuanya dimakamkan di sini. Semuanya dimakamkan di sini. Kemudian setelah beberapa tahun ada banjir. Di Madinah ini ada banjir Bapak Ibu. Kemudian mayat-mayat yang dimakamkan di sini pada keluar. Karena apa? Karena banyaknya air. Tapi semuanya itu tidak dikenal. Ini siapa, ini siapa. Akan tetapi yang dikenal itu cuma dua. Siapa? Mus'ab bin Umair sama Sayyidina Hamzah. Akhirnya dipisahkan. Mus'ab bin Umair sama Sayyidina Hamzah ditaruh di sana. Itu di sana ada tempat. Perhatikan. Nah, itu ada Mus'ab bin Umair sama Sayyidina Hamzah. Yang sisanya itu ditaruh di sini. Nah, itulah peristiwa yang terjadi di Jabal Uhud Bapak Ibu. Perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan agama Islam, agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana agama itu sudah menjadi agama kita semua, dan kita wajib bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena kita tanpa perjuangan kita sudah masuk agama Islam, yaitu agamanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mengucapkan salam kepada orang-orang yang meninggal di Jabal Uhud ini. Insya Allah salam kita akan dijawab oleh beliau semua. Dan kita pergi ke tempat ini bisa menjadi bukti bahwa kita termasuk orang yang cinta kepada orang-orang yang meninggal di Jabal Uhud. Ya, kita ucapkan salam bareng-bareng. Kita semuanya menghadap ke makam. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidana Hamzah. Ya Sayyidana Hamzah. Ya amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Mus'ab bin Umair. Ya Mus'ab bin Umair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahla syuhada Uhud. Ya ahla syuhada Uhud. Ji'nakum. Ji'nakum. Zairina. Zairina. Hubban. Hubban. Ilaikum. Ilaikum. Wa syauqan. Wa syauqan. Ilaikum. Ilaikum. Mari kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, kemudian doa bareng-bareng untuk almarhum yang ada di Jabal Uhud. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi.